Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menunaikan salat subuh, dan semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah istiqamah dalam ibadah sampai akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'assalam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di pertemuan terakhir kita membahas hukuman zina, dan di situ dijelaskan bahwa pelaku zina dibagi dua. Ada yang disebut dengan muhsan, ada yang disebut dengan ghairu muhsan, bukan muhsan. Nah, artinya ketika pelaku perbuatan zina itu belum menikah, maka dihukumnya adalah 100 cambuk, dipukul 100 kali. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i ditambahkan diasingkan 1 tahun. Tapi kalau pelakunya itu adalah muhsan, orang yang sudah menikah, hukumannya sangat berat, yaitu dirajam sampai beliau meninggal dunia. Dari sini bisa kita paham, apalagi kalau pelakunya nauzubillah itu sudah lanjut usia, itu ada ancaman tersendiri secara ukhrawi. Rasulullah pernah bersabda, maka kita ini harus mawas diri, semakin tambah usianya itu harusnya makin sering ke masjid, semakin bertakwa. Diceritakan oleh dalam Riyadhus Shalihin, disebutkan orang-orang Madinah di zaman sahabat, di zaman tabi'in, kalau sudah 40 tahun, apalagi kita ini kayaknya sudah 40 tahun ke atas, tafarruhu lil ibadah, tambah serius ibadahnya. Masya Allah, tambah serius, tambah fokus ibadahnya kalau sudah 40 tahun. Kalau kita kalau sudah pensiun makin serius ibadahnya. Bahkan disebutkan dalam satu ayat, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah usia panjang, tapi masih tidak berubah,
Nanti akan disodorkan oleh Allah pertanyaan, bukankah aku sudah memberikan kamu usia yang cukup untuk berpikir? Kurang tak kata Allah misalkan ya, kalau bahasa kita, apakah kurang saya kasih 50 tahun untuk mengenal aku, apakah kurang? Nah itu. Nah, Rasul pernah membahas tentang orang tua yang berbuat zina, orang yang sudah lanjut usia. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Wala yuzakkihim, gak akan disucikan dosanya. Wala yanduru ilaihim, gak bakal dilihat oleh Allah, gak bakal diterima. Walahum adzabun alim, dan dia mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang pertama, syaikhun zanin, orang tua berzina. Wis tua ke zina, masya Allah. Syaikhun zanin, benci banget itu. Allah tuh benci banget syaikhun zanin. Yang kedua, malikun kadzab, raja, penguasa, malik, presiden, kadzab, banyak berdustanya. Benci banget itu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ailun mustakbir, miskin tapi sombong. Miskin tapi melete. Itu dibenci banget oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita ketika ditambah usia kita itu adalah kesempatan untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tapi kita harus ingat penjelasan kemarin, hukuman berat zina itu tidak bisa diterapkan kalau tidak memenuhi syarat. Tidak ada boleh celah sedikit pun, karena hukumannya berat, nggak boleh ada celah sedikit pun. Zina misalkan harus ada 4 saksi, nggak ada 4 saksi nggak bisa. Ada CCTV nggak cukup. Mungkin silakan kalau nggak ada terbukti bisa dihukum, tapi jangan pakai hukuman yang ini, Pak. Hukuman yang lain misalkan. Jadi ada namanya dalam bahasa fikih ada namanya takzir. Takzir itu adalah hukuman yang ditentukan oleh pemerintah, nggak ditentukan oleh Allah. Kenapa? Karena nggak memenuhi syarat. Tapi kalau hukuman yang ditentukan oleh Allah itu semestinya diterapkan, tapi harus nggak ada celah sama sekali, karena hukumannya berat. Belum ada 4 saksi, nggak bisa. Maka kemarin diterangkan hukuman zina itu bisa diterapkan kalau ada 4 saksi atau pengakuan langsung dari pelaku, baru bisa diterapkan. Tapi kalau seandainya pelakunya itu menarik lagi pengakuannya, nggak jadi dihukum. Oh, saya menarik pengakuan saya, nggak bisa dihukum tadi secara hukum Allah dirajam misalkan. Itu harus hati-hati. Makanya Rasulullah mengatakan idra'ul hududa bisyubuhat, hentikan hukuman had itu yang ditentukan oleh Allah kalau masih ada syubhat, ada celah, jangan diterapkan. Sama ketika dulu Sayyidina Umar radhiyallahu an, ketika musim paceklik, ada orang nyolong nggak dipotong tangannya. Kenapa? Ada subhat. Bisa jadi orang ini terpaksa, tidak bisa diterapkan hukuman potong tangan. Ada subhat, paceklik, ekonomi susah, boleh jadi dia terpaksa nyolong. Akhirnya apa? Nggak diterapkan hukuman itu. Kenapa nggak diterapkan? Sesuai petunjuknya Nabi. Bisa jadi hukumannya tidak dipotong, tapi beralih ke takzir sesuai kebijakan khalifah. Jadi jangan dituduh Umar bin Khattab itu tidak menerapkan syariat Islam, menerapkan, bahkan ketat sekali karena sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dampak dari kita kemudian melemparkan kasus, menuduh orang si fulan berzina,
Tapi ternyata kita tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Saksinya kan kita misalkan 1 orang, kurang 3. Tidak bisa. Maka justru yang melemparkan kasus ini justru dihukum. Nah, kenapa di situ hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini disebutkan, yahrumu 'alal muslim ayyarmi akhahul muslim bil fahisha. Haram bagi muslim menuduh saudaranya yang lain, muslim yang lain, bil fahisyah, berbuat zina, haram. Sawa'un kana shadiqan 'inda nafsihi fittihami am kadiban, baik dia jujur atau dusta. Berat Pak, berat. Dia berzina, entar dulu ngomong-ngomong zina, hati-hati. Hati-hati, itu udah Pak Ustadz, udah di ntar dulu kan nggak ngelihat secara langsung. Jangan ngomong dia berzina, dihaluskan bahasanya, mungkin berbuat asusila. Jangan ngomong zina, baik dia jujur ataupun dusta. Amma fi halatil kadhibi fali annahu buhtanun wa zulmun. Adapun kalau dia berdusta, itu adalah zalim dan fitnah yang keji. Wal kadhibu min akbahil muharramat, dan dusta adalah termasuk perkara haram yang paling buruk. Nabi pernah bersabda, al muslim la yakdzib. Muslim itu gak bohong. Wa amma fi halati kaunihi shadiqan 'inda nafsihi fali annahu kashfun lil asrar. Adapun kalau dia memang benar jujur tahu dia berzina, maka itu termasuk mengungkap, membuka aib orang, itu haram. Jadi agama itu ingin kita itu menutup rapat-rapat aib orang. Jangan disebarkan Pak. Si anu berzina, itu bisa dimajukan ke mahkamah. Itu kalau dalam konteks hukum Islam diajukan ke mahkamah. Saksimu mana? Gak ada saksi, yang penting saya tahu betulan. Gak bisa, saksimu mana? Kalau enggak, berlaku hukum dalam bahasa Al-Quran al-qadfu, yaitu dicambuk 80 kali. Saya jujur, demi Allah jujur, gak penting. Kalau gak ada saksi, cambuk kamu 80 kali. Makanya ngomongin orang zina itu berat Pak, kita hindarkan. Kenapa? Kalau kita bicara saksi dalam bahasa ulama, saksinya harus memastikan 100% zina itu benar-benar terjadi. Dalam bahasa fikihnya itu ibarat apa itu? Celak ya. Celaknya apa namanya ini nih? Gagangnya celak itu betul-betul masuk sampai segitunya, telitinya saksinya itu. Kalau nggak teliti tidak bisa. Jadi itu dosa besar. Menuduh orang lain berzina itu pun dosa besar karena memblow up aib orang. Makanya Rasulullah pernah bersabda, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib seseorang, satarahullah, maka dia akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Walihada hadda syar'us syarif al-qadf minal kabair. Oleh karena itu menuduh zina itu termasuk dosa besar dalam syariat Islam. Faqala alaihi salatu wassalam, Rasul bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, hindari 7 perkara yang mencelakakan, menghancurkan. Yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Yang kedua wasihru, sihir, dosa besar Pak. Nyantet orang itu dosa besar itu. Dosa besar. Bahkan kalau tidak salah, para ahli fikih dulu udah dibahas itu. Pelaku sihir itu dihukum mati Pak zaman dulu, pelaku sihir. Nah, pernah kan mau dimasukkan di KUHP zaman Profesor
Siapa dulu? Muladi kan penyusunnya itu. Tapi nggak goal karena apa? Definisi sihir itu belum disepakati di Indonesia. Tapi itu pernah diterapkan, pelaku sihir dihukum mati zaman dulu. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh dosa besar. Wa aklur riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim, dosa besar. Wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang, dosa besar. Makanya saudara kita di Palestina tidak ada yang lari, lari dosa besar. Justru kita yang lari. Orang-orang Arab yang sekelilingnya yang lari itu dosa besar. Lari itu boleh kalau untuk menyusun strategi baru. Kalau sudah perang seperti itu nih. Tentunya bagi orang-orang yang wajib perang itu tawalli yaumaz zahf, ketika sudah berkecamuk perang itu lari, itu dosa besar. Pernah dijelaskan oleh guru kami, kenapa? Itu bisa membuat mental orang lain down. Lari. Akhirnya apa? Semua jadi lari. Enggak boleh. Tawalli yaumaz zahf, dosa besar. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh zina perempuan-perempuan yang baik. Jadi di sini yang disebut baik itu adalah orang-orang yang sebelumnya tidak melakukan perbuatan zina. Jangan dituduh. Meskipun kita 90% yakin, kita nggak boleh mengungkap itu, Pak. Kalau kita tidak punya saksi. Jujur pun tidak boleh. Nah, ya. Maka mungkin kalau kita ngegerebek orang kan kita nggak lihat itu. Mungkin ketika kita datang itu sudah pakaian atau apa gitu. Ya tetap kita tidak berani ngomong tadi kamu meskipun kita kayaknya dia berzina, tapi kita tidak berani karena kita nggak ngelihat langsung. Kenapa? Man satara musliman, kita menutup aib. Nah, makanya jangan punya hobi membuka aib orang. Apalagi kalau kita nggak lihat langsung dari katanya, udah kita tutup mulut. Dosa besar itu. Nah, kita ulang lagi sedikit masalah menuduh zina itu. La yuqamu haddul qadfi 'alal qatif illa bi 'asrati surut. Orang yang menuduh zina tadi dalam syariat Islam dihukum cambuk 80 kali, tapi untuk menyambuk 80 kali itu harus terpenuhi 10 syarat. Pokoknya syaratnya ketat. Kalau syaratnya nggak terpenuhi nggak bisa dihukum. Hakim tidak bisa menghukum. Hukuman yang ditentukan oleh Allah, tapi boleh bergeser kepada takzir. Yang pertama baligh. Yang kedua adalah al-aql. Akalnya tidak masalah. Kalau pikun nggak bisa diterapkan. Yang ketiga, ailla yakuna aslan lil maghduf kal abi wal jaddi mahma irtafa. Penuduh zina tadi bukan termasuk orang tua daripada yang dituduh zina. Bapaknya, kakeknya nggak bisa diterapkan hukuman ini. Ayyakuna mukhtaron. Yang keempat, orang ini tidak terpaksa. Jadi tidak ada tanda-tanda dia dipaksa oleh pihak lain. Al-khamis ayyakuna aliman bitahrim. Yang kelima adalah dia mengerti kalau hukum itu haram. Harus ngerti dulu. Makanya di Indonesia orang itu banyak yang belum mengerti, Pak. Hukumannya ini begini, syariat Islam itu begini, sholatannya nggak ngerti. Bagaimana bisa diterapkan secara utuh? Wah, ini nggak bisa. Jadi masyarakatnya harus paham dulu syariat Islam itu begini, ini haram, ini dosa, ini begini, ini begini. Makanya harus ada dakwah dulu baru bisa diterapkan hukuman pidana. Dan jangan disebut misalkan negara Indonesia negara kafir. Bukan. Indonesia itu menerapkan syariat Islam sekian persennya. Hukum nikah syariat Islam. Sedunia ini kalau hukum nikah syariat Islam, hukum perwakafan syariat Islam yang dipakai. Hukum pidana enggak, hukum pidana enggak gitu. Nah, itu tadi syarat yang menuduh. Nah sekarang
As-syurutul khamsah fil maghduf. Yang dituduh zina harus memenuhi 5 syarat juga. Ayyakunal maghdufu musliman, yang dituduh beragama Islam. Kalau yang tertuduh beragama non-Islam nggak bisa diterapkan hukuman cambuk 80 kali. Ayyakuna balighan, baligh. Ayyakuna aqilan, berakal. Ayyakuna afifan, bi alla yakuna qad sabata alaihi az-zina min qabl. Yang keempat, termasuk orang baik-baik, belum pernah ada presiden dia dihukum zina. Yang kelima, alla yakuna qad adinal maghdufi bi qadfihi. Yang kelima, orang yang dituduh zina tidak mengizinkan dia mengumumkan itu. Tapi kalau diizinkan maka jatuh hukuman tersebut. Nah, kalau yang menuduh zina itu tadi bisa mendatangkan saksi, maka hukuman tuduhannya dibatalkan dan yang berzina dihukum zina. Nah, meskipun demikian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau dia menuduh zina yang harusnya dihukum, tapi kemudian dimaafkan oleh yang tertuduh, maka jatuh juga hukumannya, tidak diterapkan. Jadi untuk menuduh zina itu ada hak adami, sehingga orang yang tertuduh kalau dia memaafkan itu tidak diterapkan, karena ada hak adami. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada hukuman lagi yang ditentukan oleh Rasulullah atau Al-Qur'an, diantaranya adalah minum khamr. Khamr itu dihukum, Pak, arba'una jildatan, dicambuk 40 kali minum khamr. Itu ditentukan dan diterapkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan di zaman Sayyidina Ali ditambah lagi 40, jadi 80 kali. Khamr ini. Khamr itu bahaya, Pak. Khamr itu bahaya. Dalam sabda Rasulullah, al-khamru ummul khaba'is. Khamr, minuman keras itu adalah ummul khaba'is, induknya dosa besar. Orang kalau sudah minum khamr, apapun dilakukan, bahkan mungkin adiknya dizinai, na'udzubillah min dzalik, makanya harus dihukum itu, dan hukumannya sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Nah, untuk penerapan hukuman khamr ini butuh 2. Yang pertama saksi. Saksinya adalah rajulaini muslimaini, 2 orang muslim yang adil. Kalau zina kan 4 itu laki-laki semua, nggak boleh perempuan. 4 laki-laki. Di sini juga begitu. Khamr itu saksinya harus 2 orang laki-laki. Yang kedua, kalau tidak ada saksi boleh dengan pengakuan. Nah, kalau ada tanda-tanda bekas minuman, itu tidak bisa diterapkan hukuman ini. Tapi bukan berarti nggak dihukum. Silakan dihukum, tapi jangan pakai hukuman yang ini, hukuman yang lain. Jadi penerapan hukuman yang berat syariat Islam itu harus tidak boleh ada celah sedikit. Saksinya terpenuhi 100% baru diterapkan. Bukan kayak kasus Vina, Pak, ya, yang diterapkan. Nah, bab berikutnya adalah hadirin pembunuhan. Masya Allah. Ini pembunuhan juga hukumannya ditentukan langsung oleh Allah. Pembunuhan itu. Nah, dalam fikih pembunuhan itu dibagi 3. Dibagi 3 pembunuhan itu. Yang pertama dalam bahasa fikih disebut al-amdu, pembunuhan dengan sengaja. Nah, bahasa Islamnya, bahasa syariat Islam bukan, kalau dalam bahasa hukum Indonesia kan hukuman berencana, berencana. Jadi kalau nggak merencanakan, misalkan ada tawuran di jalan, anak ini sekolah, tapi di kantongnya ada pisau, nggak merencanakan sih, di tengah jalan tawuran, ngikut ngebunuh orang. Di Indonesia nggak bisa dihukum mati itu. Di Islam dihukum mati, Pak.
Anda merencanakan, nggak merencanakan, yang penting Anda sengaja membunuh orang, hukuman kisos. Nah, sengaja di sini dibahasakan adalah satu, qasdus syakhsi bil qatl, sengaja membunuh. Jadi kalau saya pakai pedang menusukkan ke perutnya, itu kira-kira sengaja atau tidak sengaja, Pak? Sengaja. Sengaja pakai alat yang membunuh, pedang, pisau, atau pakai cara yang membunuh, misalkan dibekap ini ya mulutnya, itu kan cara yang membunuh, itu sengaja, dan dia dikenakan hukuman kisos, hukuman mati, Pak. Hukuman kisos itu apa sih? Hukuman sepadan. Jadi kalau saya motong tangan orang segini, saya juga dipotong tangan saya segini, itu kisos. Kalau saya mencolok mata orang sampai buta, saya juga dicolok mata saya sampai buta. Sepadan. Saya menghilangkan kuping orang, kuping saya juga harus dihilangkan. Saya menghilangkan nyawa orang, nyawa saya juga harus dihilangkan. Kisos. Maka irit, syariat Islam itu irit. Nggak butuh penjara banyak-banyak. Terbukti membunuh 100%, nggak ada keraguan. Ingat, hukuman syariat Islam bisa diterapkan kalau tidak ada celah. Terbukti 100% meyakinkan, kisos. Tapi kalau nggak meyakinkan, nggak boleh dikisos. Nggak boleh. Dan tidak boleh salah, Pak. Kaidah fikih mengatakan ketika kita salah memaafkan, itu lebih baik daripada salah menghukum. Kalau salah memaafkan bisa diproses lagi. Kalau salah menghukum, udah dikisos, salah. Waduh, gak bisa. Udah dihukum mati, salah. Berat, nggak bisa. Ini kita menceritakan sejarah ya. Dulu begitu agama negara Islam itu begitu. Kisos. Ayyakunal wasilatu fil qatli mimma yaqtulu ghaliban. Cara yang digunakan adalah cara yang membunuh secara kebiasaan. Misalkan pakai pensil ditusukkan ke leher, itu membinasakan, kena hukuman membunuh dengan sengaja. Nah, hadirin, untuk pembunuhan ini adalah haknya hak adami. Haknya hak adami. Jadi kalau keluarga korban tidak menuntut kisos, dibatalkan kisos. Maka beralih ke membayar diat, membayar denda. Nah, kalau membunuh dengan sengaja, itu dendanya denda berat, harus dibayar oleh orang yang membunuh tersebut dan tidak dibantu oleh orang lain, oleh keluarganya. Dan di sini disebutkan, sikat saja Bapak Ibu ya, itu diatnya kalau zaman Nabi itu 100 onta dengan jenis 3 jenis, 100 onta itu diduitkan berapa sekarang Pak? 100 onta itu MM-an itu membunuh orang itu berat. Pokoknya dalam Islam nyawa orang itu sangat bernilai. Kita ingat dulu zaman Pak SBY gitu, ada TKW dihukum terbukti membunuh majikannya, mau dikisoskan dulu itu, tapi keluarganya masih ngasih celah, saya maafkan tapi bayar denda. Kalau tidak salah dulu dendanya berapa M gitu, sampai 12 M, patungan orang Indonesia itu dulu tuh untuk menebus. Karena satu Indonesia, koin dulu bahasanya, koin untuk siapa dulu itu bahasanya. Akhirnya terbebas, bahkan lebih duitnya. Sama TKW-nya dibawa pulang itu lebihnya, dibikin perhiasan berfoya-foya. Nyesel yang nolong. Tahu gitu mah, biarin aja dikisah. Jadi di Saudi Arabia itu ada diterapkan, tapi ada catatannya Pak. Di sana itu diterapkan untuk orang-orang yang tidak, orang-orang kecil lah. Sama saja kan, orang-orang kecil. Kalau yang orang-orang besar lolos lagi kan. Jadi kita ini orang Islam ini perlu kembali lagi kepada ajaran agamanya secara secara istiqomah, lurus gitu. Dan kisos itu dihukum mati. Nah, kalau keluarganya memaafkan, maka hukuman kisos itu menjadi gugur dan beralih kepada hukuman membayar denda.
membayar denda pun memaafkan, ya nggak didenda. Nah, baru kemudian silahkan pemerintah itu menentukan hukuman, namanya hukuman takzir. Dia lolos dari hukuman syariat namanya hudud, tapi kita boleh mentakzir dia. Ini nggak bisa dibiarkan, meskipun dimaafkan harus kita hukum. Misalkan penjara sekian tahun, boleh Pak. Jadi kita itu dikasih oleh Allah kesempatan mentakzir. Mentakzir itu memberikan hukuman di luar hukuman yang ditentukan oleh Allah kalau tidak terbukti dan tidak bisa diterapkan. Takzir. Nah, itu pembunuhan yang pertama. Yang kedua adalah syibhul amdi. Pembunuhan syibhul amdi itu adalah pembunuhan mirip, kalau kita terjemahkan seperti sengaja. Apa maksudnya seperti sengaja? Saya sengaja untuk mencederai orang tapi tidak berniat membunuh. Misalkan saya pakai paralon, misalkan saya pukul itu kakinya, jebret, mati. Kan harusnya nggak membunuh itu. Saya jeburkan, misalkan saya lempar itu ke sungai dan dia bisa berenang, kan harusnya nggak mati. Datang banjir, kena arus, meninggal. Itu saya nggak bisa dikisos karena saya tidak melakukan, tidak sengaja membunuh. Ada anak ngebut jalan, kesel, kita panggil, pegang tempeleng, jebret, mati. Kan harusnya nggak mati di tempeleng itu, tapi mati. Nah, ini tidak bisa dikenakan hukum kisos karena tidak terpenuhi syarat sengaja. Nah, meskipun tidak dikenai hukuman kisos, tapi dia kena bayar diat, bahasanya diat, denda 100 onta Pak. Ayo sini, macam-macam. Ketat sekali syariat Islam, dihormati betul kehormatan orang itu. Syariat Islam itu bayar diat, Masya Allah, bayar diat itu. Dan diatnya diat berat. Diat berat itu kalau bahasa dulu itu ontanya itu 3 jenis. Kita nggak paham namanya hiko apa, 3 jenis. Nah, itu diat berat. Tapi kalau diat yang tidak berat itu sama saja, 100 juta cuma 5 jenis. Jadi nanti dapatnya lebih murah sedikit ya, nilainya lebih kurang daripada berat. Nah, Masya Allah. Kita sengaja, guru misalkan dalam satu kelas muridnya nakal, marah, dilempar penghapus, kena kepalanya, meninggal. Kena hukuman gitu. Memang nggak bisa dikisos, tapi kena hukuman membayar denda, diat. Nah, boleh keluarganya memaafkan. Kalau sudah memaafkan, bisa masuk hukuman takzir. Nah, takzir pemerintah yang berhak untuk mentakzir. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir adalah al-qatlul khata', bahasa fikihnya membunuh yang salah. Sama sekali nggak ada sengaja, naik motor anak kecil nyebrang, nabrak, kena hukuman kita Pak. Nggak bisa dikisos, tapi tetap saja dia membayar diat. Hukumannya adalah 100 onta, ada 5 jenis yang harus dibayar, dan itu dibantu oleh keluarga besar kita. Jadi diatnya mukhaffafah itu dibantu oleh keluarga besar kita untuk memenuhi denda tersebut. Jadi Masya Allah, detail sekali ini. Maka kalau kita nabrak orang sampai meninggal, minta maaf Pak pada keluarganya, supaya secara syariat Islam kita itu bebas dari hukuman bayar denda sekian M itu. Kalau enggak, ya nanti di akhirat berlanjut. Meskipun salah. Tapi nggak tahu Bapak Ibu ya, kalau misalkan mobil kita parkir, orang nabrak mobil kita, itu termasuk salah betul nih. Kan kita parkir misalkan di pinggir tol, rest area, dekat rest area parkir. Tapi kemudian ada orang nyeruduk dari belakang, mati, kita kan nggak tahu. Dia nabrak mobil saya Pak Ustaz, saya kan nggak ngapa-ngapain. Wallahu a'lam ya. Apakah itu termasuk pembunuhan yang salah atau orang yang meninggal yang khilaf gitu ya. Oh kita nggak ngapa-ngapain ya. Nggak ngapa-ngapain kita duduk
Kayaknya enggak, kita duduk di rumah misalkan. Ada orang nyeruduk rumah kita, mati. Jadi tadi itu ada 3 kategori pembunuhan, ada sengaja dan itu hukumannya adalah kisos. Kecuali kalau keluarganya memaafkan. Nah, keluarga di sini adalah ahli warisnya mayit. Dan meskipun sebagian yang memaafkan itu dianggap satu suara, Pak. Jadi nanti kan itu datang ke hakim gitu, nggih. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja mencederai, tapi harusnya tidak meninggal. Secara adat harusnya tidak meninggal karena tidak menggunakan cara yang membunuh. Tapi qadarullah dia meninggal misalkan. Dipukul sedikit meninggal. Ditinju sedikit meninggal. Harusnya enggak, tapi mungkin saking saktinya itu juga tidak dikisos, tapi dia membayar diyat. Yang terakhir adalah membunuh salah. Nah, salah di sini dicontohkan adalah contohnya di sini adalah kaman zuliqat rijluhu fa waqa'a ala insanin faqatalahu aw rama saydan fa asaba insanan. Jadi kita berburu misalkan berburu lagi manah burung, ada orang di atas pohon kena meninggal. Wah, itu pembunuhan yang salah. Tu'addu min qibalil qatli al-khata' alladhi lam tujad fi haqiqatul qata' amla ala subhatal amd. Nah, kalau hukuman salah ya tentunya di akhirat ya dimaafkan oleh Allah. Salah, Pak, ya. Kita sama sekali nggak ada unsur mencederai, mensengaja enggak. Tapi tetap saja di dunia diterapkan hukuman hakul adami. Jadi meskipun dia di akhirat, saya nggak sengaja, nggak ngapa-ngapain, Pak, saya naik motor baik-baik, itu anak datang dia ketabrak saya. Memang di akhirat Anda tidak berdosa, di dunianya ya tetap ada urusan hakul adami. Anak kita masih kecil ngelempar batu mecahin kaca mobil orang, ya nggak berdosa anak kita, tapi ada hakul adami. Datangin orang tuanya, Pak, ganti kaca mobil saya 5 juta itu, Pak. Loh, anak saya kan nggak berdosa. Iya, nggak berdosa, tapi bapaknya kan ada hakul adami yang harus dibayar, Pak. Hakul adami itu harus diselesaikan secara adami. Akhirat mau urusan Allah itu, Pak. Hakul adami harus diselesaikan di dunia, hakul adami. Mungkin itu dulu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita. Ini semua dalam rangka kita ingin semakin paling tidak mengertilah hukum-hukum dalam agama kita. Meskipun nggak diterapkan di negara kita, tapi itu hukum tidak bisa dicoret. Hukuman Allah tidak bisa dicoret-coret. Ya kita harus ngaku kepada Allah, ya Allah, kami orang Indonesia untuk urusan hukuman zina, hukuman ini tidak bisa menerapkan. Ampunilah kami, jangan diganti-ganti, jangan dianggap syariat Islam itu tidak ada begitu, itu kan zaman Nabi, zaman kita beda, nggak bisa, Pak. Ini adalah aturan yang harus kita imani. Hukuman pembunuhan itu ada di Al-Quran, harus kita imani. Hukuman zina ada di Al-Quran, harus kita imani. Nggak boleh nggak? Hukuman potong tangan ada di Al-Quran, harus kita imani. Meskipun kita tidak bisa menerapkan, itu soal lain. Soal kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berat adalah ketika kita menafikan hukuman itu. Itu kan hukuman masa lalu, nggak relevan, nggak bisa begitu. Ya, hukuman itu ada, tapi kita tidak bisa menerapkan saat ini. Ya, mungkin karena ya berbagai alasan. Karena mungkin rakyat kita belum sepenuhnya mengerti Islam, belum sepenuhnya mengerti hukum fikih, boro-boro hukum pidana, Pak, hukuman soal ngaji be ora bisa, misalkan begitu,
Ingat kemarin itu ada satu rilis ya. Kalau tidak salah 60% warga Banten tidak bisa membaca Al-Quran, Pak. Itu Banten loh ya, gudangnya Kori itu 60% nggak bisa baca, apalagi provinsi-provinsi lain. Provinsi kita itu kemarin dirilis 60% nggak bisa ngaji, 60%. Silakan dicek Pak di sekolah-sekolah SMP, SMA itu kadang nggak bisa ngaji beneran. Yang bisa ngaji itu rata-rata ya lulusan madrasah SD-nya madrasah, insya Allah bisa ngaji. Makanya kan pemerintah Serang itu punya perda, kalau masuk SMP harus bawa ijazah diniyah. Tapi orang kita kadang-kadang datang ke ketua madrasahnya, Pak tolong ini kasih jasa, nanti saya akan ngaji. Pus, orang ngaji salaman doang 100.000 ya Allah ya Rabbi. Jangan dikasih saya. Kalau nggak pernah belajar di madrasah ini nggak bisa dikasih. Tapi bisa aja itu kita main sama TU-nya, ya perjanjian nanti setelah ini bayar mau mengikuti program BTG ya. Kadang-kadang sampai kelas 3 juga tidak bisa ngaji. Ini adalah PR kita bersama, bagaimana kita bisa faham dengan ajaran agama. Jadi kembali lagi tadi ke bab yang awal tentang menuduh zina. Jangan mudah memberitakan si A si B berzina kalau kita tidak melihat secara langsung dan tidak punya 4 saksi. Apalagi kalau katanya orang masuk ke rumah orang, nggak tahu Pak ngapain dia. Oh pasti Pak Ustadz berbuat zina. Ya siapa tahu enggak, siapa tahu diskusi doang kan nggak tahu. Siapa tahu melakukan asusila doang, nggak sampai berbuat zina, kita nggak tahu Pak. Tapi kita diperintah oleh Allah untuk menutup aib orang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak. Jadi dijelaskan saksi itu harus jadi kalau saksi itu Biasa. yang utama. Yang kedua, kriteria atau depositnya jina itu akan berjimat, akan melakukan hubungan suami istri, atau bagaimana dengan orang yang di kamar berdua saja. Jadi yang pertama untuk kasus zina itu saksinya disyaratkan 4 muslim. Jadi dalam bahasa syariat kita adil, saksi yang adil itu apa? Saksi yang muslim, baligh, berakal, dan dia bisa dipercaya, itu adil. Oke. Saksi nikah juga begitu, jangan sembarangan saksi nikah. Makanya kan saksi nikah biasanya diambil orang kesepuan yang sangat dipercaya, itu saksi. Ini saksinya entah berantah itu nggak sah jadi saksi. Jadi saksinya adalah orang laki-laki muslim, tadi lupa disebutkan muslim dan adil, dia bisa dipercaya baru itu saksinya. Kalau untuk saksi yang tadi yang khomer itu cukup dua orang. Nah, zina 4 orang. Kalau nggak ada saksi, kita ngomongin orang zina, nggak ada 4 saksi, justru kita yang dihukum meskipun kita jujur, tapi karena kita melakukan pelanggaran, memblow up aib orang itu. Kemudian mohon maaf, yang dinamakan zina dalam kasus ini yang kita bahas adalah hubungan, benar-benar hubungan intim, mohon maaf, benar-benar masuk gitu. Kalau nggak begitu nggak bisa disebut zina itu. Benar-benar itu. Jadi kalau mohon maaf
Mohon maaf, harus disebutkan. Peluk-pelukan doang belum diterapkan. Makanya harus ada 4 saksi, yang mana 4 saksi itu melihat langsung dengan kedua mata kepalanya dan melihat hubungan intim itu benar-benar terjadi. Makanya hampir mustahil bisa diterapkan ini, Pak. Kecuali, nah kasusnya kan begitu, sejak zaman Nabi itu diterapkan gara-gara orangnya ngaku, kan, datang ke Nabi saya berzina. Bener Nabi, akalmu beres Nabi. Bener itu enggak? Beneran, bener Nabi. Akhirnya apa? Dirajam, Pak. Sahabat Maiz itu kan dirajam. Dan dikasih kesempatan. Ternyata dia tidak menarik sumpahnya, udah dihukum sampai wafat. Makanya karena beliau itu betul-betul datang ke Nabi, tidak ingin dihukum oleh Allah di akhirat, saking takutnya disolati sama Nabi itu. Orang yang disolati Nabi kan disebut Nabi, Allahumma gfir lahu. Masa ditolak doanya Nabi? Diampuni oleh Allah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Sahabat Umar protes, Nabi kok disolati, kan dia zina. Umar, dia sudah taubat kepada Allah. Taubat. Jadi rata-rata dalam sejarah Islam yang dihukum rajam itu yang mendaftarkan dirinya sendiri supaya dirajam, karena dia ketakutan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang yang pernah berbuat zina, tutup baik-baik, jangan diceritakan ke orang siapapun. Mintalah ampun kepada Allah terus-terusan minta ampun, karena itu dosa besar. Sedangkan kita yang tidak melihat dengan kepala langsung, jangan pernah membicarakan di masyarakat, ya, dia itu berbuat zina. Benar, Anda melihat langsung, katanya enggak ada. Dia udah masuk rumahnya, iya masuk rumahnya, Anda lihat langsung, enggak, diem. Tapi enggak usah tapi ya. Tapi habis itu keluar kelihatan ngos-ngosan, diem, enggak kelihatan, kita enggak lihat. Ya paling karena masuk rumah orang yang bukan mahramnya, ya silakan ditakzir. Misalkan kalau ketahuan ya, ditakzir masuk rumah orang, dihukum. Ya hukuman bukan hukuman zina, hukuman masuk pekarangan orang tanpa sengaja. Nah, makanya kan kecuali satu, Pak, ya, kecuali satu kasus menuduh zina itu, kecuali satu kasus. Kalau penuduhnya adalah suami. Kalau suami, agama tidak menuntut 4 saksi. Karena apa? Karena suami itu biasanya dia menutupi aib keluarganya. Suami ngelihat istrinya berzina, maka satu-satunya jalan adalah dia harus berani mula'anah. Bersumpah berapa kali, Pak? 5 kali atas nama Allah. Demi Allah saya melihat istri saya berzina, dan demi Allah saya jujur. 2, 3, diulang sampai 4. Yang kelima, demi Allah saya akan mendapatkan laknat dan murka dari Allah kalau saya berdusta. Mula'anah itu. Makanya mohon maaf, kemarin saya baca itu entah kapan, setahun yang lalu, ada kasus di Mesir. Kasus di Mesir itu yang bikin heboh. Ada orang yang bepergian, seorang suami bepergian, kemudian istrinya hamil. Maka sang suami mengatakan, ini bukan anak saya, ini bukan anak saya. Wah, itu kasus itu. Dia nggak ngelihat, tapi dia merasa, wah ini bukan anak saya. Akhirnya ada orang lagi, bukan begitu. Ada orang mengaku, ini anak saya, bukan anaknya suaminya, anak saya itu. Saya berzina dengan istrinya. Itu dimasukkan ke mahkamah Mesir itu. Kalau tidak salah, mahkamah memutuskan ini tetap anak dari suaminya. Tidak diterapkan hukum DNA. Tidak diterapkan hukum DNA. Gak dipakai DNA. Karena dia adalah istrinya fulanah.
fulanah istrinya fulan, meskipun ada pihak lain yang mengatakan ini anak saya bukan anaknya dia, nggak digubris, tetap ini adalah anaknya suaminya, karena dia memang terbukti punya suami. Kalau diloloskan orang macam-macam nanti, itu anak saya itu mana bukan. Dan nggak diterapkan hukum DNA. Kenapa Pak? DNA itu ya kalau benar, kalau DNA itu ada peluang yang ngetes DNA itu salah, gimana coba? Kan DNA itu kan manusia juga yang menerapkan kan, yang takutnya nanti dokternya disuap misalkan, akhirnya ngomong begini susah. Maka dalam mahkamah Mesir itu diterapkan ini anaknya suami ya, beres. Meskipun itu bikin ribut dalam apalagi tentang DNA ini. Karena kemarin Banten ini kan ramai gara-gara ada salah satu tokoh yang memblow up nasab habaib, itu kan salah gitu. Dibawa-bawa DNA, belum terbukti Pak, DNA itu bisa menetapkan nasab yang sudah jauh. Ini turunan Nabi apa enggak? Oh enggak bisa itu. Memang kita pernah meriksa Nabi? Enggak bisa. Itu ulama, jadi apa namanya, majma' fikih Islam, jadi persatuan fikih dunia itu menyatakan tidak bisa DNA itu membatalkan nasab, tidak bisa. Ingat, dalam Islam itu nasab itu dianggap sah kalau ada pernikahan yang sah, titik. Itu nggak bisa, harus ada pernikahan yang sah, beres. Makanya disyariatkan akikah. Kita kalau punya anak itu akikah, supaya apa? Masyarakat kita tahu kalau itu anaknya bapak. Akikah nih anak saya, namanya si fulan, ini bapaknya nih ya, jangan lupa. Ini ibunya. Jadi itu disaksikan oleh orang, semua tahu itu anaknya fulan. Supaya apa? Supaya nggak ada orang yang menuduh yang bukan. Nasabnya itu anaknya si fulan itu. Nah itu kan berjalan seiring waktu Pak. Masyarakat kita kan menghafal itu, meskipun nggak ada catatan, ya itu tetap nasab. Misalkan begini, kita paham tuh bagus ini, tuh bagus ini, tuh bagus ini, itu adalah keturunan Maulana Hasanuddin, titik, beres. Mana buktinya? DNA-nya mana penting itu. Seluruh tuh bagus, ya udah itu keturunan kesultanan, beres. Ngapain kita pusing-pusing nasab orang itu? Itu kadang-kadang masya Allah itu bikin pecah. Terus untungnya apa gitu? Untungnya apa Bapak Ibu? Terus untungnya apa kita membanggakan nasab itu? Buat apa? Nanti di akhir kan amal kita yang menentukan. Rasulullah berkata kepada Fatimah, hai Fatimah, maknanya kurang lebih begini, jangan sampai nanti di hari kiamat orang-orang datang dengan amalnya, kamu datang dengan nasabnya. Ayo. Itu anak Nabi dipanggil, hai Fatimah, jangan sampai nanti di akhirat orang-orang yang lain dari umatku datang membawa amalnya, kamu datang membawa nasabmu doang. Nah, itu diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau masalah agama, masalah ilmu, kita kan melihat kapasitasnya Pak, ilmunya, bukan nasabnya. Oh ini berilmu beliau, kita ikuti. Nasabnya siapapun kita ikuti. Nah, kemudian terakhir sebelum ditutup, ma'asyiral muslimin, kalau ada anak zina, ya dia tidak berdosa Pak. Tetap berlaku kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Yang dosa itu bapak kalau mboke. Anak ini nggak tahu apa-apa, lahir qadarullah. Jangan dibuang Jadi harus ada itu yang menampung itu. Mereka juga berhak untuk hidup besar, diajari agama supaya dia selamat. Itu kan perbuatan bapak ibunya, dia nggak tahu apa-apa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dan masya Allah, jangan sampai kita dan keluarga kita, keturunan kita berbuat zina, nauzubillah. Maka silakan Bapak Ibu yang punya anak sudah waktunya menikah, baik laki atau perempuan, segera dicarikan supaya untuk menutup fitnah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.